Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rafidia Maritilova, MPM 41183402190184. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan soal dari ujian UTS dari mata kuliah Manajemen Syariah kelas Paralel 3 oleh dosen pengampu Bapak Rizal Fahlevi, LC, MSI. Poin pertama, menjelaskan manajemen syariah secara definisi, filosofis, dan ruang lingkupnya. Manajemen syariah secara definisi, manajemen syariah adalah suatu rangkaian proses meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memperdayakan seluruh sumber organisasi atau perusahaan, baik dari sumber daya manusia, modal, material, maupun secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam syariah, secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Sedangkan secara bahasa, kata syariat juga digunakan untuk menyebutkan mazhab atau ajaran agama. Atau dengan kata lainnya, syariat berarti aturan dan undang-undangan. Sedangkan syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia. Manajemen syariah ini juga berperilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap orang memiliki perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan yang dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali. Dan hal yang paling penting dalam manajemen syariah berdasarkan dari pandangan Islam adalah harus memiliki sifat riayah atau jiwa kepimpinan. Jiwa kepimpinan menurut pandangan Islam itu sendiri merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Dan watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah fil ardi. Kedua, manajemen syariah secara filosofis. Yang pertama itu planning atau perencanaan yang merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam ini menjelaskan bahwa setiap manusia untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang dilakukan di masa depan agar mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua itu organizing atau organisasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh. Quran Surat Asy-Syaff ayat 4. Dalam ajaran Islam itu juga menekankan bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan harus dijalankan sesuai dengan keahliannya. Tidak adanya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, agar segala sesuatu tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan perbuatan yang terutama dilakukan dengan ikhqan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga itu at-tuating atau pelaksanaan dan pengarahan, yaitu membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela dan bekerja sama yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicara rahasia antara tiga orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya, manajemen syariah secara ruang lingkup. Menurut Adi Warman Karim tahun 2001,
mengemukakan 4 landasan ruang lingkup manajemen syariah. Yang pertama itu tauhid. Tauhid ini merupakan landasan fundamental. Dalam landasan ketauhidan ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mengatur pada sesuatu terhadap ciptaannya tersebut. Termaksud mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hambanya. Tauhid ini juga mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber awal dan berakhir semestanya kepadanya. Yang kedua ini keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan suatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pula, ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasan untuk beraktivitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, pertanggungjawaban atau responsibility terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia ini hidup tidak sendiri dan tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhiratnya, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non-formal seperti sanksi moral dan sebagainya. Poin kedua, menjelaskan terkaitnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam manajemen syariah. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat yang baik antara lain, yaitu yang pertama, sidik. Sifat sidik ini memiliki arti benar. Maksudnya, Rasul pasti menyampaikan wahyu maupun amanahnya dengan benar tanpa tambahan maupun dikurangi. Sifat sidik ini merupakan proses atau poros utama kenabian dan menjadi pusat orbitnya. Dan semua yang disampaikan pada para nabi dan rasul sepenuhnya merupakan sebuah kebenaran dan kejujuran yang murni serta tidak ada mungkin menyalahi hakikat kebenarannya. Kedua, amanah. Sifat amanah ini memiliki arti sebagai kepercayaan, loyalitas, dan integrasi. Kata amanah ini juga memiliki makna kesamaan makna dengan iman, aman, dan amin. Yang ketiga itu tablik. Sifat tablik ini memiliki arti menyampaikan. Dalam pengertian tablik secara istilah, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kelak untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat itu fatonah. Sifat fatonah ini memiliki arti sebagai cerdas. Semua nabi dan rasul memiliki sifat cerdas dan selalu berpikir jernih sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapinya. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang bodoh, walaupun mengingatnya tugas yang begitu berat dan penuh tantangan. Poin ketiga, menjelaskan terkait tentang lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Yang pertama itu dari jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu lembaga keuangan syariah dalam jenis bank. Lembaga keuangan syariah dalam jenis bank ini disebut juga depository financial institution, yaitu merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Lalu lembaga keuangan syariah bank ini mengizinkan untuk mencetak uang sendiri dan menentukan suku bunga. Yang kedua itu lembaga keuangan syariah dalam jenis non-bank. Lembaga keuangan syariah dalam jenis non-bank disebut juga non-depository financial institution atau lembaga keuangan bukan bank, yaitu merupakan lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana secara mengeluarkan dalam surat-surat berharga.
Lalu lembaga keuangan non-bank ini tidak mengizinkan untuk mencetak uang sendiri dan menentukan suku bunga. Selanjutnya, fungsi dari lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu fungsi dalam lembaga keuangan syariah bank. Yang pertama itu memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Yang kedua, berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan rasa nyaman kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan jasa lainnya. Yang kedua, fungsi dalam lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama itu mendorong pengembangan perekonomian, pasar uang, dan pasar modal. Yang kedua, memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, agar kreditur tidak terjerat dalam menghutang dengan suku bunga yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Yang ketiga itu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Poin keempat, bagaimana penerapan etika, norma, dan nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif umum, etika diartikan sebagai perangkat yang mengatur tingkah laku manusia. Etika memberikan petunjuk bagi manusia mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan dalam perspektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah akhlak atau khuluq yang kurang lebih bermakna sama dengan etika, yaitu pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu etika dalam bisnis merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas bisnis. Sedangkan etika dalam bisnis Islam bersumber langsung pada firman Allah, diantaranya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang tersebut, maka Allah akan menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan. Selanjutnya, penerapan etika di lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu etika dalam keputusan produk dan keputusan harga di perbankan syariah. Produk yang diciptakan harus memperlihatkan kebutuhan dan keinginan nasabah dan harus memiliki keunggulan serta kelebihan dibandingkan dengan produk lain atau produk pesaing. Desain produk perbankan syariah berdasarkan akad yang bersumber dari prinsip muamalah. Yang kedua itu etika dalam hubungan dengan saluran distribusi di perbankan syariah. Fungsi distribusi ini adalah mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat yang tepat. Yang ketiga itu etika dalam promosi perbankan syariah. Setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Bank juga harus mampu mencari cara agar bisa mencapai efektivitas dari satu atau lebih untuk alat promosi. Selanjutnya, penerapan norma dan nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Norma dan nilai syariah merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat. Dan keteraturan ini bisa terwujud apabila anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai dengan penerapan norma dan nilai syariah yang berlaku. Lalu, jika seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan sosial seperti kegiatan bersama, harus memperhatikan dan melaksanakan norma dan nilai syariah yang berlaku di masyarakat. Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut mengabaikan norma dan nilai syariah yang berlaku, maka ketertiban dan keteraturan norma dan nilai syariah tersebut tidak akan terwujud. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.